Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman dari angkatan 21 dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat fardu. Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan pengertian sholat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan di sini adalah bacaan-bacaan Al-Quran, takbir, tasbih, dan doa. Sedang yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam salat. Misalnya, berdiri, ruku, sujud, duduk, dan gerakan yang lainnya. Adapun hukum sholat fardu adalah wajib bagi semua orang yang telah dewasa atau akil balik, serta normal dan tidak gila. Tujuan sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk melakukan sholat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu suci dari hadas. Tidak ada najis saat kita melakukan sholat, seperti kencing, seperti hadas dari kencing, habis melakukan dari WC mungkin, menutup aurat. Tidak ada baju oblong-oblong seperti rabit-rabit. Tempat sholat yang suci, berarti tempat kita harus suci dari hadas dan najis. Masuk waktu sholat, berarti harus tepat waktu sholat, tidak kurang ataupun lebih. Menghadap ke kiblat. Salat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. 1. Berhadas. 2. Terkena najis yang tidak dimalkan, seperti kucing yang sembarangan saat kita sholat malah dikencingi. Berkata-kata dengan sengaja walaupun satu huruf, seperti mama atau mengiau dan tidak sengaja terucap, itu maka akan batal. Terbuka auratnya. Mengubah niat, misalnya ingin memutuskan salat atau ingin pergi sesuatu, makan atau minum meskipun sedikit. Bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali. Membelakangi kiblat. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukun dan sujud. Ini biasanya orangnya lupa atau gimana, tertawa terbahak-bahak. 11. Mendahului imamnya 2 rukun. 12. Murtad, artinya keluar dari Islam. Dudukan sholat. Salat adalah tiang agama. Rasul bersabda, fondasi dari segala urusan adalah Islam, sedang tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah fisabilillah. Hadis riwayat Tirmizi. Berarti ini adalah fondasi dari Islam adalah sholat, karena sholat adalah tiangnya, sedangkan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Sholat merupakan ibadah pertama kali yang diwajibkan Allah Ta'ala yang titah itu disampaikan langsung olehnya tanpa perantara dengan berdialog dengan Rasulnya pada Isra Mi'raj. Dari Anas R.A. Salat itu diperlukan atas Nabi SAW. Pada malam ia diistirahatkan sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5, lalu ia dipanggil, "Hai Muhammad, utusanku, tak dapat diubah lagi. Dan dengan sholat 5 waktu ini kau dapat 50 ganjaran 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmizi. Perbandingan amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ini didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut. Pada hari kiamat nanti, amalan yang pertama kali diperhitungkan atas seseorang adalah hamba. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya pun baik. Namun jika salatnya buruk, maka seluruh amalan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Maksudnya ini adalah saat kita melakukan salat, maka kita harus bersungguh-sungguh. Tidak harus mulut-mulut atau gimana.
harus bersungguh-sungguh. Karena dalam hadis ini kita dapat ketahui salat adalah penentu kita saat mau masuk neraka ataupun surga. Salat juga merupakan benteng terakhir yang menopang Islam. Ialah barang terakhir yang lenyap dari agama. Dengan arti, apabila ia hilang, maka hilanglah agama secara keseluruhan. Rasul bersabda, sungguh buhul atau ikatan agama Islam itu akan terurai satu demi satu. Maka setiap terurai satu buhul, orang-orang pun bergantung pada buhul berikutnya. Maka buhul yang pertama adalah menjawab hukum, sedang yang terakhir adalah salat. Yang dimaksud ini adalah buhul yang pertama. Buhul itu berarti ikatan. Ikatan yang pertama adalah menegakkan hukum, yang terakhir adalah salat. Berarti dalam ikatan dalam Islam, yang berat, dalam dalam Islam berarti kita harus menegakkan hukum. Bila hukum sudah tidak dianjurkan, maka kita akan bergantung pada sholat. Ummu Salamah meriwayatkan, sebelum Rasulullah berwasiat, jagalah salat, sehingga Rasulullah bergerak, namun tidak mampu menguapkannya dengan lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Perbandingan mahjab. Mahjab Maliki berpendapat bahwa fardu sholat ada 15, diantaranya niat, takbir, ihram, qiyam. Pada sholat fardu membaca Al-Fatihah, berdiri saat membaca Al-Fatihah, ruku, tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, salam, duduk, tasyahud, salam, tumakninah, tartib atau berurutan, niat, ikut imam jika posisinya sebagai makmum. Menurut Hashbi Asyidiki, salat yaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dapat kita lihat dari sebuah hadis mahjab ini, menurut Hashbi Asyidiki, yaitu takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti di sini tidak memakai niat, sedangkan Maliki memakai niat. Fatwa kontemporer dari MUI, Majelis Ulama Islam. Dalam hal ia berada suatu kawasan yang berpotensi penularan rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagai biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, membawa sejadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Berarti kita diperbolehkan untuk melakukan sholat, namun tidak diperbolehkannya adalah kontak fisik secara langsung. Dalam hal ia berada suatu kawasan yang berpotensi penularan tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan salat jamaah, salat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Berarti saat kita corona sangat tinggi, tidak diperbolehkan untuk keluar untuk melakukan sholat di masjid. Kita diperbolehkannya sholat di rumah saja karena berpotensi penularannya tinggi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.